Keislaman seseorang itu bergantung kepada kefahamannya terhadap satu kalimat, yaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di dalam kalimat La ilaha illallah merumuskan konsep tauhid uluhiyah. Uluhiyah Allah adalah mengesahkan segala bentuk peribadatan bagi Allah, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syekh menjelaskan bahwa kata uluhiyah berasal dari alaha yalahu laha, uluhah yang bermakna menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Sehingga kata ta'aluh diartikan penyembahan yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Lihat At-Tamhid li Syarh Kitab At-Tauhid, hal 6 dan 74-76. Lihat juga Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, 1/26, karya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Adapun dengan kalimah Muhammadar Rasulullah maka keluarlah orang-orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tunduk dan iman kepada Allah tidak diterima apabila mengingkari Nabi. Sunnah yang dibawanya adalah wajib dipegang. Ibadah seorang muslim tidak diterima apabila sesuatu itu tidak disyariatkan dan disunahkan. Sementara agama Islam dapat diartikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan melalui para rasulnya sebagai pedoman hidup manusia di dunia yang berisi peraturan, perintah dan larangan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hakikat la ilaha illallah adalah tidak ada kesenangan dan kenikmatan yang sempurna bagi hati kecuali dalam kecintaan kepada Allah dan bertakarub kepadanya dengan mengerjakan apa-apa yang dicintainya. Kecintaan tak akan terjadi kecuali dengan berpaling dari kecintaan selainnya. Sedangkan Muhammad Rasulullah adalah secara murni mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan menahan dari apa yang dilarang dan dicegah beliau. Meyakini terhadap makna dari kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah kunci dari segala ilmu. Ada yang mengatakan bahwa yakin dan iman itu ibarat ruh dan jasad. Jika tanpa ruh maka jasad tiada berarti lagi. Oleh karena itu tanpa keyakinan maka lenyaplah keimanan. Seseorang tidak dapat dikatakan beriman sebelum dia yakin. Menurut Abu Abdillah bin Hafidh, yakin adalah berbagai rahasia yang tampak melalui penerapan, pengamalan syariat yang tersembunyi. Sedangkan menurut Abu Bakar bin Tahir bahwa, ilmu selalu bertentangan dengan keraguan-raguan, sedangkan yakin tidak menimbulkan keraguan. Abu Bakar Al-Waraq berpendapat bahwa yakin adalah pengendali hati. Kesempurnaan iman terjadi karena ada keyakinan dan hati yang tidak liar. Allah bisa diketahui dengan yakin. Allah diketahui ada karena kita menggunakan akal pikiran. Masih menurut Abu Bakar bahwa yakin itu ada 3 macam, yaitu yakin pengabaran, yakin pembuktian, dan yakin kesaksian. Yakin pengabaran artinya bahwa seseorang benar-benar percaya terhadap informasi, kabar, yang disampaikan oleh pembawa kabar. Yakin kabar yang disampaikan oleh para nabi, para wali Allah dan para ulama. Adapun yakin pembuktian ialah penerimaan kabar itu dengan disertai oleh alasan, dalil, dan pembuktian keterangan. Hal ini sebagaimana umumnya informasi tentang iman, tauhid dan Al-Quran yang dikuatkan Allah melalui berbagai dalil, perumpamaan dan bukti-bukti keterangan yang menunjukkan kebenaran informasi itu. Dengan demikian, manusia dapat menerima secara yakin. Yakin yang ketiga adalah keyakinan terhadap pengungkapan, yaitu seakan-akan hati seseorang dapat merasakan kehadiran pemberi kabar di hadapannya. Misalnya, seseorang yang mendengarkan keterangan tentang surga dan neraka, maka sepertinya ia melihat secara langsung tentang 2 hal tersebut. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mutiara di Samudra Al-Fatihah. Mitra Press. 2011. Hal 234. Kita sebagai umat Islam belum semuanya beruswah kepada Rasulullah secara sungguh-sungguh, karena mungkin kekurang pahaman kita akan nilai-nilai Islam, atau karena sudah terkontaminasi oleh nilai, pendapat, atau ideologi lain yang berseberangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Agar umat Islam bisa bangkit menjadi umat yang mampu mewujudkan misi, rahmatan lil alamin, maka seyogyanya mereka memiliki pemahaman secara utuh, hafah, tentang Islam itu sendiri. Umat Islam tidak hanya memiliki kekuatan dalam bidang intak, iman dan takwa, tetapi juga dalam bidang iptek, ilmu dan teknologi. Pendidikan akhlak ini sangat penting karena menyangkut sikap dan perilaku yang mesti ditampilkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari baik personal maupun sosial, keluarga, sekolah,
kantor, dan masyarakat yang lebih luas. Akhlak yang terpuji sangat penting dimiliki oleh setiap muslim, masyarakat sebab maju mundurnya suatu bangsa atau negara amat tergantung kepada akhlak tersebut. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.